Hai, kembali lagi dengan kami. Saya Mutia Syafaatul Azhara dengan dua rekan saya, Muhammad Charlie Muslim dan Ronaldian Wijaya di segmen Si Cerdas. Kali ini saya akan membawakan materi tentang paradigma kritis. Wah, agak berat ya. Tapi ada yang tahu nggak sih paradigma kritis itu apa? Kalau ditelaah, paradigma adalah ilmu pengetahuan dan kritis adalah pemikiran kritis, bukan? Tapi apa iya? Mari langsung aja kita simak ke materinya. Pertama, apa sih paradigma kritis itu? Paradigma kritis itu adalah teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan, yaitu sistem sosial, kapitalisme, melainkan suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil loh. Paradigma kritis lahir karena ketidakpuasan dari paradigma yang lahir terlebih dahulu, yaitu paradigma fungsionalis atau positivisme dan paradigma interpretivis. Tapi tahu nggak sih kalau menurut Immanuel Kant itu bagaimana? Nah, Immanuel Kant sendiri adalah salah satu filsuf dari Jerman loh. Bagaimana sih pandangan Immanuel Kant terhadap paradigma kritis? Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tidak dapat menangkap realitas sebenarnya dari suatu objek loh, menjembatani paham rasionalisme dan empirisme, menguji kebenaran suatu pengetahuan tanpa prasangka yang didasarkan atau dibangun berdasarkan pada rasio semata. Bagaimana sih bentuk paradigma kritis itu? Paradigma kritis memahami bahwa realitas sosial itu hasil konstruksi dan rekonstruksi secara kontinu, memerlukan perubahan radikal, penuh dengan konflik struktural, di bawah berbagai model dominasi, terdapat kontradiksi, terjajah sehingga membutuhkan emansipasi. Menurut Kriantono, paradigma kritis harus terlihat dari 4 landasan falsafahnya, yakni ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis. Dimensi ontologis menyangkut sesuatu yang dianggap sebagai realitas, sedangkan epistemologis menyangkut bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Lalu aksiologis menyangkut bagaimana tujuan atau untuk apa mempelajari sesuatu. Dan metodologis berarti teknik-teknik yang dipakai dalam menemukan pengetahuan. Kalau metodologinya bagaimana tuh? Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang terinspirasi dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Sebagai contoh, kami mengambil jurnal dari hasil penelitian Desvilla Juveni yang berjudul Toxic Masculinity dalam Sistem Patriarki dengan analisis wacana kritis Van Dijk dalam film Possessive. Alasan mengambil studi kasus ini secara singkat, penulis tertarik menyoroti patriarki yang banyak ditonjolkan dalam objek penelitian ini. Secara umum, patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sebaliknya, patriarki menempatkan perempuan sebagai subordinat dan memposisikan laki-laki sebagai pemegang kontrol utama yang mendominasi dan mengatur perempuan. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengkaji realitas di atas melalui film Possessive
masih banyak perempuan yang masih terjebak dalam hubungan tidak sehat atau toxic relationship dan belum berani untuk keluar dari lingkaran kekerasan dalam pacaran atau KDP tersebut. Layaknya sebuah siklus yang terus berulang. Apa sih kaitannya? Secara ontologis dijelaskan bahwa tradisi kritis memandang bahwasannya realitas adalah semu yang dibentuk melalui proses sejarah, kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Sedangkan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis wacana kritis, Teun van Dijk, untuk mengungkap wacana yang terdapat di beberapa scan yang menjadi objek penelitian dalam film Posesif. Berdasarkan pendapat Erianto 2018, dikatakan bahwa analisis wacana kritis tidak dipusatkan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna, melainkan bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi dalamnya. Wacana juga melihat bahwa bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan. Kesimpulannya, secara garis besar, jurnal yang kami ambil meneliti tentang film yang berunsur toxic masculinity, yaitu film posesif. Sesuai dengan yang ada di dalam jurnal, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berlandaskan paradigma kritis. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik analisis wacana kritis untuk mengungkapkan beberapa scan yang ada di dalam film posesif. Nah, begitulah isi materinya teman-teman. Gimana nih, udah pada paham kan penggunaan paradigma kritis terhadap jurnal? Semoga kalian dapat menerapkannya di penelitian kalian selanjutnya. Kami bertiga pamit undur diri. Bye-bye.